Kerajaan Celestial Palace merupakan rumah bagi para dewa yang dulunya begitu ramai dan dijaga oleh para Nazar Guardians. Mereka adalah sekumpulan pasukan yang terdiri dari ratusan hingga ribuan orang yang memadati istana kerajaan. Mereka semua adalah sekelompok pasukan yang memiliki segudang kelebihan, dan karena hal inilah istana kerajaan menganggapnya sebagai seorang manusia pilihan. Berbagai pertempuran dan juga pertarungan telah mereka jalankan, dan hasil yang didapatkan yaitu selalu berdampak kepada sebuah kemenangan. Hal ini dikarenakan karena mereka memiliki bakat dan juga jiwa kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan tersebutlah yang menjadikannya sebagai sekelompok pasukan yang tidak pernah terkalahkan. Semua orang mengagumi dan juga mengakui kehebatannya tersebut. Hal inilah yang menjadikan Nazar Guardians menjadi suatu kebanggaan bagi setiap istana kerajaan. The Celestial Palace memberikannya nama dari sebuah gelar yang amat menakjubkan, dan gelar tersebut diberikan kepada seorang pemimpin yang selalu menjadi sosok andalan. Setelah gelar itu diberikan, mereka menjadikan istana kerajaan mereka menjadi sebuah istana kerajaan yang sangatlah besar. Setiap iblis yang berani mendekati istana kerajaan ini akan sangat kewalahan dan dengan cepat mengenai energi listrik yang secara cepat menyambar. Mereka akan merasakan kekuatan mengerikan yang berasal dari cambuk listrik yang dapat melucuti kemampuan sihir korbannya. Dan korban yang mengenai energi dari cambuk listrik tersebut akan terkena sebuah kutukan yang secara cepat menghancurkannya. Akibatnya, tidak ada satu iblis pun yang dapat melarikan diri dari kejaran para kesatria dewa yang berusaha untuk membunuhnya, dikarenakan pengawasan yang sangat ketat dan juga barisan pertahanan yang sangat kokoh, menjadikan istana kerajaan Celestial Palace menjadi sangatlah aman dan juga sangatlah nyaman, yaitu dari setiap peperangan yang berasal dari semua musuh-musuhnya. Kerajaan Celestial Palace menjadi sebuah negeri yang amat terpandang dan juga terkenal hingga ke pelosok dunia. Hal ini dikarenakan karena mereka memiliki sosok seorang raja yang memiliki sifat yang sangat mulia. Orang-orang menyebutnya sebagai sosok seorang raja yang amat bijaksana. Ia adalah sosok seorang raja yang bernama Lord Kaja. Lord Kaja merupakan sosok seorang raja yang memiliki kemampuan yang sangatlah mengerikan. Kemampuan mengerikannya tersebut ia gunakan untuk melukai setiap musuh yang berada di suatu medan pertarungan. Kaja dibekali dengan kekuatan listrik yang dapat membuat musuh menjadi sangat ketakutan. Hal inilah yang membuat dirinya menjadi sosok seorang tank yang tidak pernah terkalahkan. Legenda menyebutkan bahwa Lord Kaja dulunya yaitu adalah sosok seorang manusia biasa. Ia ditugaskan oleh sosok seorang pemimpin yang mengharuskan dirinya untuk menelusuri keadaan suatu lembah. Dan di lembah itulah Kaja harus mengalami berbagai cobaan dan juga berbagai musibah. Dan musibah tersebutlah yang secara cepat menimpa dirinya. Ia bersama teman seperjuangannya terjatuh ke dalam jurang yang amat dalam. Hal ini dikarenakan karena terjadinya sebuah bencana alam. Dan bencana alam tersebutlah yang menjadikan Kaja harus merelakan teman seperjuangannya. Hal ini dikarenakan karena sebuah faktor alam yang telah membunuhnya. Berbulan-bulan setelah kejadian mengerikan tersebut, Kaja lantas terbangun dari sebuah tidurnya. Ia lantas terkejut karena didapati sekelompok manusia asing yang mendekat pada dirinya. Mereka menceritakan segala kejadian yang telah dialaminya. Kaja pun tersadar dan sontak mengeluarkan cahaya misterius yang keluar dari seluruh tubuhnya. Ia lantas berubah menjadi sosok seorang elf yang memiliki sayap yang sangatlah besar. Ia keluar dari tempat tersebut dengan kekuatan petirnya yang dengan cepat menggelegar. Kekuatan petirnya tersebut lantas menjadikan Kaja menjadi layaknya seorang monster perkasa. Ia berubah ke wujud yang lebih tinggi yang tentunya merupakan suatu hal yang tidak biasa. Witness the power of pure lightning. You shall not even have the opportunity. Kaja yang saat kini sudah berubah menjadi sosok seorang raja tentu telah melewati berbagai rintangan sulit yang telah menimpa seluruh hidupnya. Sebagai sosok seorang raja, Kaja mampu meningkatkan kekuatan petir yang berasal dari sebuah cambuknya.
Kekuatan petir tersebutlah yang dapat berubah menjadi sebuah energi murni yang dapat mengontrol kemampuan hebat sesuai kemampuannya, dan juga dapat menghasilkan tingkat kerusakan yang luar biasa hebat yang ditujukan ke arah semua musuh yang berada di hadapannya. Dan karena hal inilah Kaja pun ditugaskan untuk melindungi secara langsung, yaitu sang penguasa kota yang telah membesarkan namanya. Ribuan tahun yang lalu, ketika sang penguasa telah selesai menciptakan para penjaga kota Celestial Palace, ia pun dengan cepat pergi untuk menyelesaikan sebuah misi yang akan ia hadapi. Setelahnya, kota Celestial Palace ini menjadi sebuah kota besar yang tidak terurus, dan juga menjadi sebuah kota yang kaya akan reruntuhan, dikarenakan sebuah pertempuran yang dengan cepat melanda kota tersebut. Sampai pada suatu hari, Uranus yang merupakan sebuah ciptaan sang penguasa tiba-tiba menjadi aktif. Ia terbangun dan mengeluarkan segala amarahnya, dikarenakan sebuah pertempuran yang terjadi tepat di hadapannya. Tujuan dari pertempuran ini yaitu untuk memperebutkan kota Celestial Palace dari kekuasaannya. Dan karena hal inilah Uranus pun dengan sontak mengeluarkan semua kekuatannya. Tak lama kemudian setelah kejadian tersebut, Uranus pun pergi ke sebuah kota yang bernama Land of Dawn dengan maksud dan juga tujuan untuk menghentikan segala peperangan yang telah terjadi. Sang penguasa pun akhirnya memberikan tugas kepada Nazar Guardians untuk mengusir para kaum iblis yang berusaha untuk merusak kota suci ini. Kaja yang merupakan sosok seorang pahlawan diberikan suatu kesempatan sekaligus menjadi sosok seorang kepercayaan yang dipercayai untuk menjaga dan juga mempertahankan nama baik dari segala pertarungan. Ia ditugaskan untuk memperbaiki segala kerusakan yang telah terjadi, untuk mengantisipasi dan juga menyambut kedatangan dari sang dewa Uranus yang akan kembali.